wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Reni Febrianti SIMPD. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan versus perkembangan. Di sini siapa sih yang nggak tahu bahwa setiap makhluk hidup yang berada di muka bumi ini mengalami kedua proses ini. Yang pertama adalah proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel, massa sel, volume sel yang bersifat irreversibel. Ingat, irreversibel yang artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula dan bisa diukur atau kuantitatif. Kenapa tidak bisa kembali ke bentuk semula? Karena setiap sel yang sudah bertambah, baik volume dan massanya, itu tidak akan bisa berubah mengecil lagi. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Contohnya adalah bertambah tinggi dan besarnya. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses menuju dewasa dari perubahan struktur maupun fungsi dari suatu sel tersebut. Dan perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur dengan apapun. Contoh dari perkembangan antara lain adalah terbentuknya bunga pada tumbuhan berbiji. Dan contoh yang lain lagi adalah kematangan pada pria maupun wanita. Kalau pada pria kita bisa lihat dengan ada tumbuhnya jakun atau tumbuhnya kumis dan jambang. Sedangkan pada wanita perkembangan dapat kita lihat dengan jika wanita tersebut sudah mengalami yang namanya menstruasi atau halangan pertama. Dengan melihat ciri-cirinya, payudara membesar dan badan pun membesar. Perkembangan awal pada tumbuhan itu meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan pembelahan sel. Di sini zigot berkali-kali membelah sehingga ia membentuk embrio. Yang kedua adalah tahapan morfogenesis. Tahapan morfogenesis adalah tahapan di mana embrio akan mengalami spesifikasi sehingga akan terbentuknya sel-sel baru dan sel-sel nanti akan membentuk suatu jaringan dan dilanjutkan oleh tahap yang ketiga, yaitu tahap diferensiasi seluler. Pada tahapan ini, sel-sel yang sudah membentuk jaringan ini akan terspesifikasi lagi menjadi sistem organ dan menjadi organ, sehingga terbentuklah yang namanya organisme. Pada tanaman atau pada tumbuhan, pertumbuhannya dapat diukur dengan menggunakan yang namanya kurva sigmoid. Kurva sigmoid ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fase logaritmik. Fase logaritmik ini adalah fase tahapan awal di mana tumbuhan mulai tumbuh. Fase logaritmik ini biasanya itu berlangsung bertahap dan cenderung lebih konstan atau stabil. Fase yang kedua adalah fase linier. Fase linier ini adalah fase di mana tumbuhan atau tanaman itu menuju dewasa, menuju lebih besar lagi. Kalau pada manusia atau hewan, fase ini terkadang dikenal sebagai fase remaja, di mana fase ini berjalan sangat cepat dan sangat pesat. Jadi kalau pada kurva sigmoid, itu kurva yang melengkung ke atas itu adalah fase linier atau fase menuju dewasa. Sedangkan fase yang ketiga adalah fase penuaan. Setelah menuju dewasa, menjadi dewasa, maka tumbuhan juga akan mengalami fase penuaan sehingga regenerasi selnya ini berjalan secara lambat. Dan itulah 3 fase yang dilewati oleh tumbuhan. Ingat anak-anak, ada 3 loh fasenya. Jangan salah, pada kurva sigmoid itu ada 3 fase. Fase logaritmik, fase yang tetap konstan dan stabil, fase linier yaitu fase yang berkembang secara pesat, dan yang terakhir adalah fase penuaan, fase yang berkembang secara lambat karena proses regenerasi selnya sudah lambat. Dalam proses pertumbuhan tanaman itu diawali dengan yang namanya perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan pada suatu tanaman.
Proses ini dimulai dari pengaktifan biji yang telah lama mengalami masa dormansi. Ayo, siapa yang masih ingat masa dormansi itu apa? Ya benar, masa dormansi adalah masa fase istirahat dari suatu biji sebelum ia diaktifkan kembali. Sekarang kita masuk ke dalam yang namanya proses perkecambahan. Proses perkecambahan itu melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah proses imbibisi atau pengaktifan biji yang telah mengalami dormansi, yaitu dengan cara penyerapan air oleh bakal biji. Yang kedua adalah pemecahan lapisan luar kulit biji. Setelah biji itu aktif, maka kulit luar biji akan pecah karena dorongan dari air yang telah diresap pada proses imbibisi. Yang ketiga adalah radikulanya mulai keluar. Apa itu radikula? Radikula ini adalah calon akar anak-anak. Radikula ini nanti yang akan menembus lapisan tanah dan membentuk menjadi akar. Yang ketiga adalah hipokotil naik ke atas. Apa itu hipokotil? Hipokotil itu adalah calon batang ataupun calon daun yang akan terbentuk ketika tumbuhan sudah mengalami yang namanya diferensiasi sel. Yang terakhir adalah terbentuknya daun pertama. Jadi ketika radikula sudah menancap ke dalam tanah, hipokotil mulai naik ke atas, keping biji mulai terbuka, dan muncullah yang namanya daun pertama. Jenis-jenis percambahan ada 2 jenis. Yang pertama adalah percambahan hipogeal, yang kedua adalah percambahan epigeal. Apa sih bedanya perkecambahan hipogeal dan epigeal? Percambahan hipogeal itu apabila kotiledon tetap berada di dalam tanah. Jadi kalau yang namanya hipogeal itu kotiledonnya tetap berada di dalam permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan epigeal itu ketika kotiledon itu mulai naik ke atas permukaan tanah. Apa sih kotiledon? Kotiledon itu adalah keping biji. Jadi dapat disimpulkan anak-anak, apa sih yang tumbuhan yang termasuk ke dalam perkecambahan hipogeal dan apa juga tumbuhan yang masuk ke dalam perkecambahan epigeal. Ada 2 jenis pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama ada pertumbuhan primer dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini terjadi karena adanya aktivitas sel meristem. Contohnya munculnya tunas pada akar, tunas terminal dan tunas lateral pada daun. Sedangkan pada akar, kita kembali kepada akar nih. Pada akar, pertumbuhan primer itu dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona pembelahan, yang kedua zona pemanjangan, dan yang ketiga adalah zona pematangan. Sedangkan pertumbuhan sekunder ini diartikan pertumbuhan yang hanya mungkin bertambah ukuran diameternya saja, dan ini biasanya terjadi pada batang monokotil. Jadi nanti kalau kita pernah dengar kan ada iklan dari susu yang bilang tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Nah ini dia, ke samping itu adalah pertumbuhan sekunder dan hanya dialami oleh batang tumbuhan monokotil, di mana di situ dia akan dibagi antara xilem dan flomnya yang membentuk kipas. Setelah mengalami pertumbuhan, setelah mengalami pembelahan, maka tentu saja pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman tidak serta-merta seperti itu, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 2. Ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya. Faktor internalnya ada genetiknya. Nggak mungkin kan kalau tanaman itu kedua indukannya itu pendek tiba-tiba menghasilkan tanaman yang sangat besar dan tinggi. Jadi pengaruh genetiknya. Yang kedua ada pengaruh dari hormon.
ada hormon auksin, ada hormon gibrelin, ada hormon sitokinin, ada hormon etilen, ada asam absisat, dan ada kalin. Kelima hormon ini sangat berpengaruh besar dalam perkembangan dan pertumbuhan dari suatu tanaman. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain ada air, oksigen, karbon dioksida, suhu, cahaya, dan unsur hara maupun mineral. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Untuk materi yang lebih lanjutnya lagi, silahkan ikuti terus channel di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng di atas untuk mendapat info update terbaru dari pelajaran.